Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Susno Duaji di channel YouTube Susno Duaji. Hari ini saya masih tertarik untuk membahas tentang Panji Gumilang dan Al Zaitun. Karena ini masih menjadi bahasan di berbagai media, baik media sosial maupun media konvensional. Sebelum membahas ini, saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan pada channel ini adalah bahasan hukum murni, murni hukum. Tidak pada bahasan tentang politik. Apalagi bahasan untuk pesanan, kepentingan politik, kepentingan pribadi, ataupun kepentingan golongan, dan kepentingan lainnya. Tidak ada. Saya tidak kenal secara pribadi dengan Panji Gumilang. Saya belum pernah ketemu secara langsung. Saya belum pernah bicara secara langsung. Saya juga tidak pernah komunikasi di dunia maya. Demikian juga dengan Al Zaitun selaku lembaga. Dan saya tidak pernah berdiskusi kepada pihak-pihak yang menginginkan agar kasus Al Zaitun dan kasus Panji Gumilang dipolisikan dan berakhir di penjara. Tidak, saya murni kajian hukum. Mengapa saya sampaikan ini? Karena saya tidak mau ada orang yang bersalah dibebaskan. Tidak mau. Siapapun yang bersalah harus dihukum. Hukum harus adil. Dan saya tidak mau juga ada yang orang tidak bersalah, tapi karena tujuan tertentu dibuat bersalah, direkayasa, dan dihukum. Mengapa begitu? Saya sudah merasakan hal itu tidak enak direkayasa. Saya yakin bahwa apa yang saya alami, saya direkayasakan kasus. Oh bisa Pak Susno? Ya bisa, apa yang nggak bisa? Oke, kita mulai lagi pembahasan tentang Panji Gumilang dan Al Zaitun. Ini harus hati-hati menangani kasus ini. Jangan sampai merugikan ribuan santri. Kita harus juga berpikiran, jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin agar Al Zaitun ini dibubarkan atau ditutup. Apalagi ada persaingan, apalagi ada upaya tertentu untuk menguasai Al Zaitun. Ingat, kasus Al Zaitun, khususnya Panji Gumilang, selalu muncul menjelang pemilu. Dan ini tahun sekarang 2023 adalah tahun politik. Oke, kita bahas. Panji Gumilang awalnya dituduh sebagai NII. Pimpinannya bahkan, pertanyaannya apa iya? Saya pernah menangani kasus NII di Jawa Barat sewaktu saya menjadi Kapolda tahun 2008. Saya proses, dihukum, terbukti di pengadilan. Dan selama proses penyidikan, saya perintahkan untuk dibuktikan sejauh mana hubungannya dengan Al Zaitun, dengan Panji Gumilang. Ternyata tidak terbukti, tidak ada kaitan sama sekali. Tapi itu tahun 2008, 15 tahun yang lalu. Saya tidak tahu kalau 2023. Tapi kita punya aparat intelijen, baik intelijen polisi, Polri, BIN, kemudian BAIS. Saya kira aparat ini sangat-sangat hebat. Tidak mungkin kalau ada yang terkait dengan upaya makar pada negara ini yang tidak terdeteksi. Saya yakin. Kemudian mari kita lihat. Untuk dapat dituduh sebagai NII atau upaya makar harus dibuktikan ada enggak yang ditunjuk sebagai pemerintah. Mulai dari presiden, perdana menteri atau khalifah atau apalah namanya. Kemudian ada enggak kabinetnya? Kalau tidak ada ya nggak bisa. Yang kedua, ada nggak negaranya, wilayahnya? Di mana wilayahnya?
Ada kepala daerah dan sebagainya yang tunjuk. Yang ketiga, ada nggak benderanya? Ada apa tidak lambang negaranya? Ada apa tidak undang-undang dasarnya? Ada apa tidak kegiatannya? Nah, yang ditindak oleh Polda Jawa Barat waktu saya Kapolda itu semua lengkap dan terbukti. Maka dihukum. Oke, kita beralih kepada tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang itu harus ada kejahatan awal. Siapa yang melakukan? Kalau Panji Gumilang yang dituduh melakukan pencucian uang, harus Panji Gumilang yang melakukan tindak pidana awal. Contohnya apa? Apakah Panji Gumilang korupsi? Apakah Panji Gumilang melakukan pemerasan? Apakah Panji Gumilang melakukan tindak pidana narkoba dan lain-lain tindak pidana yang diancam hukuman 4 tahun atau lebih? Kemudian Panji Gumilang mencuci duit itu. Bisa dengan masukkan ke rekening, bisa dengan membelanjakan, bisa dengan mentransfer. Nah, kalau Panji Gumilang tidak melakukan itu, tidak bisa. Tetapi mari kita lihat juga, ada nggak pihak lain yang melakukan kejahatan tadi, kemudian mentransfer ke dalam rekening Panji Gumilang. Ya, kalau tidak ada, ya nggak bisa. Oh, rekeningnya banyak, Pak. Mari kita lihat. Duit yang dimasukkan ke rekening itu berasal dari kejahatan apa bukan? Berasal dari perampokan, berasal dari korupsi, berasal dari narkoba, dan lain-lain. Harus dibuktikan siapa yang mentransfer itu. Kemudian apa peran Panji Gumilang dalam tindak pidana pencucian uang? Dia bukan pencuci. Kalau ini memang ada, maka Panji Gumilang adalah orang keterlibat, bisa membantu, bisa penada, dan sebagainya lah. Opak duit yang di rekening itu dibelikan kepada tanah, kapal, hotel, dan sebagainya. Oh, enggak masalah. Yang penting duit itu bukan dari kejahatan. Ada yang mengatakan bahwa uang tersebut berasal dari sedekah, dari amal, dari infak dan segalanya. Saya kira sampai sekarang kita tidak pernah menghukum orang yang menerima amal, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Apa disalahgunakan? Gimana nyalahgunakannya? Kalau infaknya untuk dia, ya terserah. Mau dibelikan sawah, mau dibelikan apa, itu terserah. Ada lagi yang mengatakan bahwa rekeningnya 300 lebih. Kemudian rekening lembaganya Al Zaitun 30 lebih. Oh, itu bukanlah tindak pidana pencucian uang. Bebas orang punya rekening. Mau 100, mau 200, mau berapa. Yang tidak boleh itu adalah rekening itu digunakan untuk kejahatan. Itu yang tidak boleh. Kemudian tentang penodaan agama. Saya yakin bahwa Baris-Krim sudah mengumpulkan bukti untuk tindak pidana pencucian agama. Untuk tindak pidana penodaan agama. Tapi tidak salahnya saya memberikan masukan agar apa yang dituduhkan itu tidak mentah. Kenapa? Saya yakin Baris-Krim, Direktorat 1 Tindak Pidana Umum, telah memeriksa saksi ahli, kemudian memeriksa saksi yang lainnya, telah mengumpulkan barang bukti dan sebagainya. Yakin saya. Tapi harus diwaspadai juga bahwa Panji Gumilang juga akan mengajukan argumen. Baik dari buku-buku, baik argumen dari para ulama, baik argumen daripada ahli tafsir dan sebagainya yang sesuai dengan yang akan mendukung pendapat dia. Nah, opak sudah ada dari MUI. Oh, kita tidak bisa mengatakan dari MUI saja. Karena Panji Gumilang pun pernah argumen untuk membantah itu. Nah, bagaimana kalau ada dua argumen yang berbeda? Nah, inilah yang perlu kita waspadai. Oh, hakim nanti akan membukti. Iya. Tetapi sejak kapan hakim diberi kewenangan untuk mengadili dua pendapat tentang keagamaan yang berbeda? Sekarang yang berbeda besar adalah contohnya Ahlul Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bait Syiah itu berbeda besar. Dengan Ahmadiyah berbeda besar.
apakah Ahlul Bait dan Ahmadiyah yang tidak sama dengan Ahlul Sunnah itu sesat? Harus diadili? Oh tidak. Nanti bisa geger kita dengan Iran ya pusatnya. Nah, jadi itu suatu hal yang perlu kehati-hatian. Tapi bagaimanapun juga kita bersyukur dengan Bareskrim, dengan Polri yang telah cepat mengambil langkah untuk menahan dan menyatakan sebagai tersangka. Ini paling tidak sudah memberi rasa kepuasan bagi yang lapor, mengurangi kegaduhan. Tetapi apakah Bareskrim akan menyampaikan ini ke penuntut untuk diproses lebih lanjut? Oh ini nanti dulu, karena Bareskrim mengambil langkah untuk keamanan dan Polri saya kira sudah pemikiran yang jauh ke depan. Tentang akan P21 atau tidak, ya Polri punya standar tersendiri. Demikianlah perlu diwaspadai juga bahwa ada pihak-pihak yang ingin mungkin menguasai aset dan sebagainya, ini harus diwaspadai. Dan juga saya yakin Polri tidak akan bisa ditekan dengan opini dan Polri tidak akan bisa ditekan dengan kehendak pihak-pihak tertentu, dan Polri tidak mungkin akan bisa diperalat untuk kepentingan politik, kelompok, atau golongan. Demikianlah yang saya sampaikan. Sekali lagi, ini murni kajian hukum menurut saya. Mungkin ada yang mau membenci saya atau mengupat saya, silakan. Itu risiko saya untuk menyampaikan sesuatu hal, dan saya yakin apa yang saya sampaikan ini belum tentu benar. Kita punya sudut pandang yang berbeda, silakan, tapi jangan menghujat masalah pribadi, jangan berkata kotor dan sebagainya. Mari kita beradu argumen. Dan kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.